Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini suasananya agak gelap guys ya, karena memang ya begitulah kondisinya. Kali ini saya akan mereaksi lagi beberapa video oknum dari kalangan Ba'alawi yang bercerita tentang khurafat. Ini khurafatnya parah sekali ya, selalu membawa nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Enteng sekali mulutnya itu berbicara dusta, membawa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung aja ya, kita akan simak video yang pertama. Di video yang pertama ini katanya ada seorang oknum Ba'alawi itu mendapatkan perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tinggal di Indonesia katanya. Coba kita lihat videonya ya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Wah, selalu berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Wah, jadi dia itu pernah coba tinggal di Madinah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya dan bersabda, pulang kamu ke Indonesia, karena berkamu ada di Indonesia. Wah, luar biasa ini ya. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Makkah. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia. Di sana ada barakatnya untuk. Nah, tadi ke Madinah, sekarang di Mekah ya. Setelah ke Madinah dia coba ke Mekah nih. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga tetap bersabda menemuinya, pulang kamu ke Indonesia karena berkamu di Indonesia. Ya Allah. Kamu. Jadi itulah mencari guru dan mengaji. Mudah-mudahan diberi rahmat selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahaladzim. Ini ya Allah. Bahkan teman-temannya, ada juga seorang Habib itu yang berkata, Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya karena ada seorang Habib yang suka tinggal di Surabaya. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya, Habib? Ya itu, seperti yang saya katakan, enggak netap di Surabaya. Beliau netapnya di Cirebon. Taradud gimana? Tapi dari ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar-Segarsi kan mengatakan, Surabaya manhudhun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Mereka dengan begitu gampangnya berani berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal konsekuensinya sudah sangat jelas sekali ya. Orang yang berdusta atas nama Rasulullah dengan sengaja, maka dia akan ditempatkan di neraka. Ngaku tinggal di Indonesia karena diperintah oleh Rasulullah, mengatakan juga Rasulullah tawaf di Surabaya. Buat apa hal-hal kayak gini bawa-bawa nama Rasulullah? Kenapa sih? Hanya karena ingin dipandang hebat, hanya karena ingin dipandang paling mulia, kok rela berdusta atas nama Rasulullah? Dan kalian itu ya, mukibinnya kalian kok percaya aja? Karena kalian percaya itulah mereka terus-terusan berdusta. Coba kita semua nih kompak, pribumi-pribumi Indonesia nih, coba kompak, jangan kasih ruang mereka untuk berdusta atas nama Rasulullah. Mereka terus-terusan berdusta kan karena memang ada yang mau dengerin. Kalau kita kompak nggak mau dengerin, kita kompak ngebantah itu semua, mereka mau dusta kemana lagi? Jadi udahlah, ayo mukibin sadarlah. Lanjut ya, kita akan simak video khurafat berikutnya. Wah, ini menurut saya khurafat yang paling parah di antara khurafat lainnya, karena di video ini secara langsung mereka menyebarkan pemahaman bahwa Allah dan Rasulullah itu tergantikan oleh seorang Habib. Astagfirullahaladzim. Coba kita lihat nih videonya ya. Ada satu orang lagi, ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang. Dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjutnya, ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh,
Astagfirullah. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Haddad ini orang. Astagfirullah. Siapa Tuhanmu Habib katanya. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Haddad. Allah digantikan dengan Habib. Rasulullah seorang nabi ya digantikan juga oleh seorang Habib. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu. Bahkan kiblatnya juga ke Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Ya, astagfirullahaladzim. Karena menjawab siapa Tuhanmu Habib, siapa Nabimu Habib Fulan, siapa kiblatmu Habib. Karena jawab seperti itu dikasih syafaat oleh seorang Habib katanya. Abu Lahab itu kan pamannya Rasulullah. Tapi Rasulullah nggak bisa memberikan syafaat kepada Abu Lahab. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengizinkan Rasulullah memberikan syafaat kepada Abu Lahab. Tetapi datang di masa sekarang ada orang yang katanya lebih hebat daripada Rasulullah. Lebih hebat daripada Allah. Kalau ditanya siapa Tuhanmu, bilang aja Habib. Siapa Nabimu Habib? Apa kiblatmu Habib? Jawab aja seperti itu, nanti katanya dapat syafaat. Ya Allah, ajaran apa ini? Yang punya surga itu siapa? Allah yang punya surga. Bukan tok guru, bukan ustaz, bahkan bukan Nabi SAW. Nabi tak ada hak untuk memasukkan orang ke dalam surga. Nabi hanya dibenarkan menolong umatnya yang itu pun taat kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Sampai-sampai kepada anaknya Fatimah, ya Fatimah, ittaqillah fa inni la ughni anki minallahi syai'a. Aku tak boleh tolong kau daripada azab Allah. Kalau kau tak bertakwa, aku tak boleh tolong. Yang punya surga adalah Allah, dan Allah yang ada hak untuk memasukkan orang ke dalam surga atau menolak orang itu masuk ke dalam surga. Jadi ketika meminta syafaat, minta kepada siapa? Kepada Allah. Maka sekarang ni ada segelintir selawat-selawat dia guna bahasa Arab tapi minta syafaat kepada Nabi. Dan ini satu kesalahan yang besar. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tak ada orang yang boleh bagi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika meminta syafaat bukan meminta kepada Nabi tapi minta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku syafaat Nabimu. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hamba yang menjadi kategori orang mendapat syafaat Nabimu, syafaat Al-Quran, syafaat orang soleh. Bukan ya Rasul berikan aku syafaat, wahai Al-Quran berikan aku syafaat. Bukan macam tu. Tapi wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta tolong pada Allah. Kalau minta something, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, syafaat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya itu atas seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu tidak bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang Allah tidak izinkan. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Itu semua saudara-saudara Rasulullah tetapi tidak diberikan syafaat. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengizinkan. Silahkan baca surah Az-Zumar ayat ke-44. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullillahi syafa'atu jami'ah." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Maka berdusta sekali ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa kalau mau dapat syafaat dari seorang Habib, nanti ditanya di akhirat, katakan saja Tuhanmu itu Habib, Nabimu Habib, kiblatmu Habib. Astagfirullah, itu kedustaan plus kesesatan yang nyata sekali. Semoga banyak yang sadar ya bahwa ini bahaya sekali untuk diimani, diyakini sebagai suatu akidah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.